Halo semuanya, di kesempatan kali ini aku mau share apa yang aku dapat dari khotbah Pastor Berry dengan judul Gereja yang Masuk ke Hati Tuhan. Dan hari ini kita sama-sama belajar tentang kefarisian. Di masa Heaven Invasion ini aku belajar ternyata hidupku ini penuh dengan kefarisian. Yang aku pikir aku sudah lebih baik, aku sudah orang yang tanda kutip bersih, clean tanda kutip. Tapi ternyata Tuhan bukakan bahwa ternyata aku masih menyimpan begitu banyak dosa. Aku punya double agenda, aku punya kesombongan, aku punya yang namanya sikap hati yang tidak benar di hadapan Tuhan, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan itu semua buat aku adalah anugerah. Dimana di masa Heaven Invasion ini Tuhan bukakan dan buat aku benar-benar sebuah kasih karunia Tuhan, dimana aku diberikan kesempatan untuk yang namanya bertobat, diubahkan, dan punya waktu untuk yang namanya datang ke Tuhan untuk mengaku, bertobat, dan yang namanya diubahkan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita sama-sama belajar tentang apa sih kefarisian. Di Matius 23 ayat 5-7. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang. Dan itulah aku. Aku ingin melakukan banyak hal di dalam tanda kutip di rumah Tuhan untuk dilihat orang. Bukan untuk menyenangkan Tuhan, bukan itu prioritas pertamaku, tapi untuk dilihat orang sebelum masa Heaven Invasion. Aku ingin di look up oleh begitu banyak orang. Pada dasarnya itu karena luka yang ada di dalam hidupku. Aku ingin mencari yang namanya pengakuan, aku ingin mencari yang namanya dihargai. That's why aku ingin dilihat oleh orang gitu. Nah, aku lanjut. Mereka memakai tali sembayang yang lebar dan jubah yang panjang. Mereka duduk di tempat terhormat dalam perjamuan dan di tempat terdepan di rumah ibadat. Mereka suka menerima penghormatan. Nah, itulah aku. Di penghormatan di pasar dan suka dipanggil rabi. Dari khotbah ini Pastor Berry berkata bahwa manusia itu nature-nya pintar untuk yang namanya menyembunyikan dosa, pintar untuk yang namanya menyimpan dosa dengan begitu sangat rapi. Tapi susahnya manusia, nature-nya manusia itu adalah punya hati yang mau mengaku akan dosa-dosa, atau yang namanya punya hati yang susah untuk yang namanya mengaku di hadapan Raja segala Raja, Tuhan Yesus. Padahal secara gak langsung Tuhan udah tahu semuanya. Karena Tuhan ya Raja segala Raja, dia sudah tahu apa yang kita lakukan, sikap hati kita, bahkan hati kita yang paling dalam dia sudah tahu. Tapi manusia sulit untuk yang namanya punya kerendahan hati untuk mengaku. That's why itulah kefarisian yang ada dalam hidupku. Pastor Berry berkata Tuhan itu kerinduannya, hatinya itu cuma satu, yaitu adalah ingin anak-anaknya itu dibersihkan dari yang namanya sikap hati Farisi. Karena Tuhan itu gak suka dengan orang Farisi. Tuhan itu gak suka bahwa anak-anak Tuhan itu memiliki sikap hati Farisi, dimana mereka takut terlihat jelek di hadapan manusia, sedangkan di hadapan Tuhan mungkin bisa dikatakan tanda kutip busuk gitu. Itu yang Tuhan gak mau, karena ujungnya orang Farisi itu akan binasa. Itu yang Tuhan gak mau, itu yang Tuhan mau selamatkan. Dan aku sangat bersyukur di masa Heaven Invasion Tuhan bukakan hidupku, hatiku. Ternyata aku adalah orang yang penuh dengan dosa, aku penuh dengan sikap hati yang tidak benar, aku punya kefarisian, dan itu gak berkenan di hadapan Tuhan. Heaven Invasion itu bisa dikatakan menyelamatkan hidupku, dimana aku diproses dan seolah-olah dipermalukan, dipertontonkan setiap kesalahanku, diperlihatkan dan dididik. Tuhan itu bukan sesuatu hal yang menyenangkan, karena ya kita tahu bahwa dididik itu nggak semuanya apa yang kita mau. Itu dididik itu sesuatu hal yang mungkin kita nggak suka, mungkin yang nggak sesuai dengan apa yang kita mau, tapi itulah didikan gitu. Jadi dan Pastor Berry juga berkata kalau misalnya hari ini Tuhan bongkarkan siapa kita, itu adalah kesempatan bahwa kita itu dapat selamat. Seperti ketika kita datang ke dokter, ketika mungkin dokter melihat kita misalnya ada benjolan ataupun ada luka atau ada something yang urgent lebih early, itu ada kesempatan lebih besar bahwa kita bisa sembuh dibanding kita nggak pernah check up diri kita tanda kutip. Tiba-tiba out of nowhere 3 bulan lagi kita udah menuju kematian tanda kutip, karena kita gak pernah cek diri kita gak pernah tahu siapa kita sebenarnya. Nah sama, ketika Tuhan membongkar hidupku di masa-masa Heaven Invasion, dimana aku tahu ternyata aku orang yang sombong, butuh pengakuan, punya double agenda, punya yang namanya kefamiliaritian dan banyak hal gitu.
ternyata itu adalah sebuah kesempatan di mana Tuhan ingin menyelamatkan hidupku dari yang namanya kebinasaan. Dan iblis suka yang namanya memutarbalikkan fakta. Iblis itu suka yang namanya menipu setiap anak-anaknya Tuhan. Di mana iblis buat kalau misalnya ketahuan dosanya kita, ketahuan jeleknya kita akan malu, kita akan ditertawakan, kita akan dipandang jelek oleh manusia. Tapi Pastor Berry berkata, jangan pernah takut untuk yang namanya terlihat jelek oleh manusia. Jadi Pastor Berry mengajarkan di khotbah ini untuk yang namanya kejar hati yang lebih ingin menyenangkan Tuhan daripada mencari tepuk tangan manusia, daripada terlihat baik oleh orang-orang tapi ternyata di hadapan Tuhan kita nggak punya perkenanan. Karena Tuhan itu sekali lagi tidak suka dengan sikap hati Farisi. Bahkan Tuhan jijik dengan orang Farisi. Jadi itu sangat berbahaya kalau itu ada di dalam hidup setiap kita. Dan orang Farisi itu punya yang namanya kebenaran diri sendiri. Kebenaran diri sendiri itu berbahaya juga kalau misalnya itu terus ada dalam hidup kita. Ketika Tuhan bongkar hidup kita, lebih baik kita ambil yang namanya pertobatan dibanding kita melawan Tuhan, tanda kutip, kita memberikan pembenaran diri kita sendiri, kita membalas apa reasonnya dan bla 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 bla. Karena kalau kita punya kebenaran diri sendiri, kita nggak akan dapat yang namanya kebebasan, kita nggak akan dapat yang namanya kemerdekaan, kita nggak akan yang namanya dibebaskan dari setiap kutuk dan ikatan. Tuhan itu mau setiap kita anak-anaknya punya yang namanya ketaatan. Untuk apa? Untuk setiap kita bisa dibersihkan dari yang namanya kefarisian, dari yang namanya hati yang kotor di dalam hidup setiap kita. Jadi jangan pernah deny alarm dari Tuhan yang kita mungkin tahu, wah ini pesan untuk aku, wah ini adalah misalnya khotbah ataupun sermon ataupun mungkin perkataan leader ataupun perkataan saudara-saudari teman seperjuangan yang mungkin ada dalam hidup kita. Kita tahu itu buat kita, jangan deny itu, tapi ambil pertobatan daripada kita mendinai dan akhirnya semuanya itu akhirnya menjadi, semua benih yang jahat itu akhirnya menjadi karakter dalam hidup kita. Misalnya kita tahu bahwa ternyata aku ini sombong, tapi kita deny itu, enggak, aku bukan sombong, tapi ini memang aku yang benar, bukan dia yang benar dan bla bla bla. Tapi ternyata karena kita mendeny itu semua benih kesombongan itu yang tadinya benih, ternyata akhirnya menjadi yang namanya karakter. Dan akhirnya kesombongan itu bisa membuat kita menjadi orang yang tidak setia, bisa membuat kita menjadi orang yang bisa menjadi pemberontak gitu. Jadi ibaratnya dari benih kecil akhirnya menjadi pohon yang besar yang akhirnya susah untuk yang namanya dibersihkan. Jadi di video kali ini aku juga mau bilang bahwa Tuhan itu gak benci dengan orang yang berdosa. Tuhan itu gak pernah yang namanya sekalipun berkata kasar kepada orang yang berdosa. Tapi Tuhan sangat keras kepada orang-orang Farisi. Jadi Tuhan itu punya hati buat setiap orang yang mau datang dengan kerendahan hati, yang namanya mengambil pertobatan, yang namanya mau mengaku di hadapan Raja segala raja. Jadi aku mau bilang dari khotbah pastor untuk namanya belajar menyerahkan semua cara pikirku yang lama, cara pikirku yang dulu-dulu yang aku pikir benar, cara aku melihat metodeku yang dulu, tapi biarkan itu aku letakkan di bawah kaki Tuhan. Biar aku mengikuti yang namanya mengejar yang namanya perkenanan Tuhan, melebihi tepuk tangan manusia, melebihi dianggap baik oleh manusia. Lebih baik aku terlihat jelek di hadapan manusia, tapi berkenan di hadapan Tuhan. Itu yang aku pelajari dari khotbah Pastor Berry. Itu adalah gereja yang masuk ke dalam hatinya. So I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. I know it's bukan hal yang mudah tentang kerendahan hati, tapi ketika kita mau untuk yang namanya taat dan mau yang namanya punya kerendahan hati, kita akan dibebaskan dari diri kita sendiri, dari yang namanya masa lalu kita, dari yang namanya ikatan, dari yang namanya belenggu, dan kita akan dimerdekakan. So I hope dari video ini bisa memberkati teman-teman. God bless teman-teman.